Dendi, sekarang hubungan Mas Dendi sama ayah bagaimana? Masih ada kan ayahnya ya? Itu dia Mas, ayah saya udah nggak ada. Udah nggak ada maksudnya? Ya dia udah meninggal. Nah, lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sampai sekarang saya juga masih bertanya-tanya. Saya belum dapat jawaban. Saya ini anak kandungnya atau bukan? Gitu. Dari ibu nggak ada jawaban soal itu? Ibu juga nggak pernah cerita. Dendi pernah nanya sama ibu? Pernah, tapi dia juga, ya dia sih bilangnya, ya kamu anak kandung. Dia bilang anak kandung. Mas Dendi, dari pengalaman masa lalu Mas Dendi yang alami, berdampak nggak sama yang apa Mas Dendi lakukan sekarang dengan kehidupan sekarang? Sangat berdampak Mas. Boleh diceritakan apa? Jadi saking seringnya saya dikekang, saking seringnya saya dimarahin, jadi saya apa-apa melakukan apapun serba sendiri. Artinya saya lebih senang menyendiri. Jadi saya sulit sekali bersosialisasi sama orang lain, sama teman. Terus dari kesendirian itu, jadi saya sering sakit. Ya. Setiap tahun saya sering sakit. Bahkan saya juga sering kesurupan Pak Ustadz. Iya. Terus dari situ saya jadi sering berhubungan dengan hal-hal yang gaib. Jadi saya kadang Bisa lihat gitu? bisa lihat. Sekarang pun di studio ini saya bisa melihat. Subhanallah. Jadi merinding saya Pak. Iya. Mohon maaf Pak Ustadz, dia ada di samping Pak Ustadz. Sebelah kanan. Baik Saya sering atau ganggu ya. Saya wanita. tidak ganggu kamu, Wanita. jadi saya jangan ganggu. Wanita rambut panjang. Tapi dia senang sama kita. Tidak Iya, ganggu. iya. Tidak benci wajahnya. Matanya sih merah, cuman saya nggak tahu dia sedang marah atau tidak. Tapi dia dari tadi memperhatikan Pak Ustadz. Allahu Akbar. Kamu jangan ganggu karena saya tidak niat ganggu kamu ya. Ya, kita memang di sini niatnya baik. Memang kalau baca-baca, memang di setiap ruangan selalu pasti ada. Oh ya, dimanapun ada. Dimana, dan kita harus percaya adanya makhluk gaib Pak Ustadz ya, betul dan ya. kalau kita membaca banyak referensi, banyak kitab, seandainya kita dibuka seperti Mas Dendi ini, niscaya di seluruh tempat itu akan kemeriak, tahu kemeriak. Apa, rame? Sangat penuh dengan mereka. Karena jumlah mereka itu jauh lebih banyak dari jumlah manusia. Dan umur mereka jauh lebih tua daripada umur manusia. Karena sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah menciptakan malaikat dan jin terlebih dahulu. Jadi mereka ini golongan dari jin. Ya. Ya, dari mereka ada yang kafir. Ada yang muslim. Pak Ustadz ngomong jin, ini ada yang datang. Ya. Ada. Gimana? Saya merinding. Iya, saya kaget Pak. Astagfirullahaladzim. Saya mohon maaf ya. Saya tidak ganggu kalian dan jangan ganggu kami di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa la nusyrika bi rabbina ahada. Mari kita baca ayat kursi bersama-sama. Semoga yang di sana tidak mengganggu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Ustadz, Semoga dilanjut. Iya. Bisa ya Pak Ustadz ketika manusia menyendiri kemudian tiba-tiba mata batinnya terbuka gitu, bisa Pak Ustadz? Bukan Karena kan menyendiri bukan lalu bawaan mata dia, ya. batinnya terbuka. Jadi Lalu apa, Pak orang Ustadz? yang sendiri ya secara psikologi, ini tidak bicara soal agama dulu. Oke. Secara psikologi itu kan kesadarannya kan menjadi tidak penuh. Karena dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang bergaul. Iya. Nah, kesendirian itu yang membuat kondisi pikirannya terus berada dalam kondisi bukan alfa. Kalau alfa itu tenang, tapi mungkin di atasnya alfa, jadi agak konslet sedikit. Nah, dalam kondisi yang agak konslet sedikit itulah akhirnya mudah untuk mengakses alam lain. Nah, ketika kita tidak berzikir kepada Allah, maka alam lain ini akan mudah masuk. Masuknya menggoda. Sehingga bahasanya Mas Dendi adalah kesurupan. Tapi kalau Mas Dendi berzikir kepada Allah, baca Al-Quran,
Baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca ayat kursi, baca solawat, baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Semua zikir kalau dibaca, insya Allah tidak akan menjadikan mereka mampu untuk masuk. Karena kesadaran Mas Dendi, kesadaran Mas Fahri, kesadaran kita semua akan menyatu dengan kesadarannya Allah. Wusul kepada Allah. Nah, kalau sudah bersama Allah, tidak ada yang berani untuk mendekat. Karena orang yang berzikir itu dalam pengawalannya malaikat. Nah, saya merinding. Apalagi Mas Dendi bisa lihat. Sekarang masih ada nggak? Sudah menjauh. Sudah menjauh. Alhamdulillah. Nah, jangan-jangan pindah ke situ. Misalnya. Bisa ya jadi kan? Ustaz. Pindah nggak Mas Dendi? Enggak. Masih sih Pak, agak menjauh. Agak menjauh. Saya sudah bilang, saya tidak mengganggu kamu dan tolong jangan ganggu kami dan jangan ganggu saya. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang mbah kamu dulu, jin semuanya, mbah kamu dulu pernah sangat takjub ketika Rasulullah mendapatkan wahyu. Yang saya bacakan tadi, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ya. Begitu. Baik. Nah, Pak Ustadz, dengan apa yang keanehan gaib yang dialami oleh Mas Dendi ini, dengan tadi baca-baca surah yang Pak Ustadz sampaikan itu, bisa demi sedikit mengikis. Pasti itu. Pasti. Saya jamin Mas Dendi, kalau Mas Dendi rajin baca Quran, karena Mas Dendi sudah diberi kemampuan untuk bisa membuka pandangan di luar kesadaran umumnya manusia. Kalau ditambah dengan bacaan Quran Mas Dendi, ini akan menjadi luar biasa. Serius. Jadi kalau saya belum bisa baca Quran lancar Pak Ustadz, belajar baca. Saya belum bisa memahami maknanya. Baca Quran sambil maknanya satu persatu diartikan. Jadi sekarang yang sudah terjadi, terjadilah Mas Dendi. Orang tua sudah meninggal, ya sebagai anak yang baik tetap doakanlah. Saya kira itu ajaran agama kita, agama Islam. Selebihnya bagaimana respon Allah terhadap orang tua yang zalim terus itu, biarkan itu urusan dia, ayahnya Mas Dendi dengan Allah. Tapi Mas Dendi lepaskan kebencian, lepaskan amarah, lepaskan dendam. Karena dengan begitu Mas Dendi akan menjadi manusia baru. Menjadi manusia yang betul-betul kembali bersih dan suci. Dalam arti tidak punya beban masa lalu. Ya, karena kalau diingat-ingat pun, nyatanya orang tua sudah mati. Ya. Betul apa enggak Mas Farid? Betul. Jadi lupakan, sambil maafkan. Nah, efek dari itu semua yang Mas Dendi bisa melihat, itu aja dikawal. Itu aja diasah dengan baik. Tapi dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan. Misalnya, kalau Mas Dendi semakin banyak ngaji, kalau ada orang kerasukan jin, caranya begini. Mas Dendi bisa melihat jin, tentu bisa komunikasi lama-lama. Kamu jangan ganggu orang ini, kasihan. Bacain Al-Fatihah, bacain Qul Huwallahu Ahad, bacain ayat kursi. Jadi manfaat. Nah, Mas Dendi yang tidak mau bergaul dengan orang lain, yang menjadi asosial gara-gara terlalu sering diintimidasi, misalnya, mulai belajar. Give trust to the others. Ya, mulai beri kepercayaan pada orang lain. Oh, aku bisa bergaul kok. Jadi bangun dari kesadaran Mas Dendi sendiri bahwa saya bisa bergaul. Mungkin ngopi dulu lah, ngobrol dulu, tetap kendalikan diri. Baik Mas Dendi sudah menikah? Sudah Mas, tapi gagal. Gagal. Mohon maaf, kenapa gagal? Ya, saya sudah berpisah dengan istri saya, mantan istri saya. Penyebabnya apa? Dia selingkuh Mas. Mas lihat sendiri selingkuh istri? Ya, saya... Dengan mata kepala sendiri? Ya, betul. Saya memergoki dia. Waktu itu saya datang ke kontrakan pacarnya istri saya. Dan saya pergoki dia, mereka sedang melakukan hubungan suami istri di sana. Aku harus dapetin bukti kalau dia selingkuh. Ini dia kosannya. Keluar lo istri sialan! Keluar lo! Mas Dendi, Sini lo! apa-apaan ini Mas? Sekarang kalian gak bisa ngelak lagi ya? Kalian berdua tangkap basah! Apa-apaan ini Mas? Kalian selingkuh kan? Enggak Mas.
Dasar istri nggak tahu diri. Lu berani jangan cewek dong lu. Lu yang kurang ajar. Dasar kenapa cewek lu? bajingan. Kalian memang pantas berdua. Kita cerai. Iya. Ini Pak Ustadz gimana nih? Udah dengan mata kepala sendiri, Ya, istrinya ya, selingkuh. ya. Saya bisa membayangkan. Ya. Jangankan kita memergoki dengan mata kepala sendiri, Pak. Kita memergoki istri selingkuh melalui WhatsApp. Ya. Itu aja sakitnya tidak hanya sampai di sini ya, tapi sampai di ubun-ubun. Apalagi sampai kita melihat.